Ya, pemirsa Kementerian Hukum dan HAM berhasil memboyong buronan pembobol kredit BNI senilai 1,7 triliun rupiah dari Serbia. Ekstradisi Maria Lumowa berhasil dilakukan berkat kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Serbia. Tersangka kasus pembobolan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebesar 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa, telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang setelah buron selama 17 tahun. Maria turun dari pesawat Garuda Indonesia sekitar pukul 10:47 waktu Indonesia Barat. Wanita berusia 62 tahun asal Sulawesi Utara ini mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terikat dan mulut ditutupi masker, serta didampingi seorang polisi berseragam bersama petugas Bareskrim Polri serta petugas imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan HAM, kasus pembobolan ini bermula pada Oktober 2002. Saat itu PT Bank Negara Indonesia Tbk mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika dan 56 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah kepada PT Gramarindo Group, perusahaan milik tersangka. PT BNI Persero yang mulai curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group akhirnya melakukan penyelidikan pada Juni 2003. Perseroan menemukan fakta bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor. BNI pun langsung melaporkan dugaan surat kredit fiktif ke Mabes Polri. Pada Oktober 2003, polisi menetapkan Maria sebagai tersangka, namun Maria telah terlebih dahulu hengkang dari Indonesia ke Singapura sebulan sebelumnya. Pada 2009, Maria diketahui berada di Belanda dan sering bolak-balik ke Singapura. Kemenkumham mengklaim telah beberapa kali mengajukan ekstradisi ke pemerintah Belanda pada 2010 dan 2014. Namun pemerintah Belanda menolak 2 kali permintaan ekstradisi karena Maria telah menjadi warga negara Belanda. Mereka justru memberi opsi untuk menyidangkan Maria di Belanda. Kesempatan Indonesia memboyong Maria kembali ke Indonesia terbuka saat NCB Interpol Serbia beraksi. Mereka meringkus Maria di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia pada 16 Juli 2019. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bariska Afriani, pengamat pasar modal. Bariska, tadi sudah disampaikan informasi menarik begitu. Ini adalah salah satu buronan juga yang setelah 17 tahun tidak terlacak akhirnya bisa ditangkap dan diboyong kembali lagi ke Indonesia. Meskipun tadi sudah disebutkan ini adalah satu hal yang akankah menjadi sentimen dari sektor perbankan, karena ada juga beberapa sektor perbankan yang juga tadi Anda rekomendasikan di segmen sebelumnya, Mbak Rizka. Iya, jadi memang dengan tertangkapnya Maria Pauline ini tentunya juga menjadi suatu kehati-hatian untuk perbankan. Seperti halnya kita lihat juga dari Bank BNI atas kejadian kasus ini juga kan memang dari Bank BNI juga memutuskan bahwa transaksi LC ini kan awalnya dari LC fiktif, jadi transaksi LC yang sebelumnya itu di kantor cabang utama itu dialihkan menjadi ke Trade Processing Center. Jadi semuanya itu adalah berpusat di satu sistem atau center pusatnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan ini juga menjadi karena bank itu harus prudent, tentunya membuat kita harus perhatikan juga dari segi good corporate governance-nya. Kita juga mesti bank lebih semua antisipasi dengan adanya kasus Maria Pauline ini. Baik, akankah ini menjadi sentimen yang positif dalam artian ini adalah keseriusan dari pemerintah juga untuk mengungkapkan kejadian-kejadian yang sama yang terjadi di sektor perbankan begitu. Paling tidak ini menjadi suatu hal yang menenangkan market, khususnya masyarakat investor, bahwa memang ada yang melanggar kemudian itu sudah pasti dihukum. Iya, jadi memang ini juga kita lihat bahwa ketegasan dari pemerintah kita untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut terhadap kasus Maria Pauline. Jadi memang ini juga bisa menjadi kepercayaan masyarakat, tapi tentunya mungkin ke depan itu tidak dalam jangka waktu yang lama lagi kita bisa lakukan sinergi dengan beberapa negara terkait, misalnya ada beberapa seperti halnya Maria Pauline yang lain seperti itu. Itu dia yang perlu dilihat, bagaimana langkah-langkah dari pemerintah ya untuk menuntaskan berbagai kasus yang melibatkan dari sektor perbankan. Lantas apa saja nih emiten-emiten di dalamnya, Mbak Rizka, yang Anda rekomendasikan pagi ini? Karena ini banyak sekali yang juga masih melanjutkan aksi jualnya atau terkena aksi profit taking. Iya, jadi memang saham perbankan, sektor perbankan sendiri di sini wajar mengalami profit taking. Jadi kalau mau masuk perbankan, saya
lihat kita bisa masuk nanti di hari Selasa minggu depan. Jadi jangan di hari ini, karena di hari ini potensial sampai di hari Senin juga masih ada profit taking. Jadi lebih kepada buy on weakness untuk saham-saham BBNI, BBRI, BBTN, dan BBCA itu masih menarik untuk kita koleksi. Baik, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan BBCA ini saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk investasinya. Kalau bicara perbankan, apakah seperti yang lain, seperti Adaro tadi, jangka pendek atau justru menengah panjang, lebih jauh lagi? Iya, kalau untuk perbankan ini lebih kita ambil bisa jangka panjang, karena kan semuanya juga ini kontribusi terhadap nanti pertumbuhan ekonomi yang akan membaik di tahun 2021 dan diperkirakan 2022 ini akan pulih. Jadi ini tentunya juga sektor perbankan juga ikut kembali pulih. Jadi lebih baik kita untuk perbankan kita hold jangka panjang. Oh, hold jangka panjang. Nah, bagi mereka yang sudah memiliki portofolio di sektor perbankan, apa yang harus dilakukan? Apakah ikut-ikutan juga kita melakukan aksi profit taking atau masih ada di hold lagi untuk paling tidak oke lah ini profit taking kita tahan dulu, atau justru kalau ada amunisi tambahan kita beli lagi? Iya, jika ada amunisi tambahan, saya lebih rekomendasikan kita beli lagi di saham perbankan. Jadi profit taking itu kan hanya ketika indeks kalau secara teknikal berada secara ibaratnya seperti ini, kemudian profit taking, kemudian jika indeks tersebut masih menarik atau masih memiliki ketahanan dari segi fundamental, ini profit taking itu tidak akan melebihi dari supportnya, nanti itu akan kembali lagi berbalik arah. Jadi sayang sekali kalau seandainya kita ambil profit taking terus kita juga memikirkan kapan kita masuk lagi. Lebih baik di hold aja dalam jangka panjang untuk saham perbankan. Itu dia rekomendasi untuk sektor perbankan, jadi lebih kepada untuk jangka menengah panjang. Sementara tadi ada beberapa saham Adaro dan lain-lain lebih kepada untuk investasi jangka pendek. Mbak Rizka, terima kasih banyak Mbak atas waktu yang sudah diberikan kepada IDX dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mbak Rizka. Ya, terima kasih Mas Tas, sukses selalu. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Market Opening.